Allah turunkan amalan-amalan. Ada sebagian amalan yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, itu bisa mengajak seluruh keluarganya masuk surga, bahkan digandeng keseluruhannya oleh orang itu. Ya, ada yang sifat amalannya personal, Anda kerjakan, Anda dapat pahala untuk diri Anda. Tapi ada beberapa amalan yang saat Anda kerjakan, dengan izin Allah akan diberikan syafaat dengan amalan itu, Anda menggandeng anggota keluarga Anda ke surga tanpa dipisahkan, sepanjang dia punya iman. Apa di antara amalan itu? Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin, Quran surah 13 ayat 23-24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Ada satu kelompok keluarga besar yang dia akan masuk lewat surga Aden dan diparadekan lewat ke semua pintu surga. Dia masuk lewat surga Aden, tapi diminta oleh Allah langsung diparadekan lewat semua pintu surga. Lewat surga Aden, ke semua pintu surga mampir. Dan setiap masuk pintu surga disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Selamat ya saat di dunia sabar mengerjakan amalan ini. Dan saat dia masuk itu, Allahu Akbar. Maaf, kalimatnya indah sekali. Perhatikan kalimatnya. Wa man sholaha min abaihim. Dia mampu menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi anak ini masuk ke surga itu disiapkan oleh bapak ibunya. Bapak ibunya belum tentu sempurna mengerjakan amalan ini, cuman anaknya karena dorongan bapak dan ibunya difasilitasi mengerjakan amalan dengan sempurna, dan dia menggandeng bapak ibu, dia balas bapak ibu. Dia bawa tuh. Bahkan kalau Anda buka hadis At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 2915. Di At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu amalan ini satu-satunya amalan yang menjadikan seorang anak saat mendapatkan pahalanya itu diminta oleh Allah langsung memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Jadi begitu akan naik, amalan ini berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong bedakan dia yang beramal denganku dengan amalan lain. Tolong berikan perhiasan di kepalanya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Ketika dipakai, kata Allah, dipanggil orang tuanya yang saleh. Ketika dipanggil, pakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tua. Maka dipakaikanlah yang cahayanya lebih terang dibandingkan semua sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita. Amalan itu, amalan Al-Quran. Al-Quran. Kalau dia menikah, wa azwajihim. Kalau suami yang kemudian cinta Al-Quran, di sini yang dimaksudkan bukan hafal ya, tapi orang yang cinta Al-Quran. Itu dibagi tiga. Dibagi tiga. Satu, orang yang rajin membaca Al-Quran walaupun belum punya kemampuan menghafal yang sempurna, tapi dia senang baca. Dan dia nggak mau kehilangan bacaan dalam sehari. Kadang-kadang punya bacaan wirid tertentu. Anda kalau buka kitabnya Imam An-Nawawi, beliau punya kitab pertama namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda googling At-Tibyan An-Nawawi, Anda keluar nanti kitabnya, tinggal dibaca. Al-Arba'in itu kitab kedua, 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, kitab ketiga. Al-Minhaj belakangan. At-Tibyan halaman 52 terbitan Darun Nafais. Itu disebutkan oleh beliau kebiasaan orang-orang salaf dulu. Sampai sahabat Nabi itu jangan dipahami semua hafal Quran, tidak. Semua itu mereka mengkaji Quran, bahkan yang rajin banyak yang membaca, baca. Ada yang punya kebiasaan baca setiap sebelum tidur. Ada yang Al-Mulk sebelum tidur, ada yang Yasin, ada yang surah Al-Waqi'ah, ada yang biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Bahkan saking cintanya dengan Al-Baqarah, Allahu Akbar. Pernah satu kali beliau tertidur nggak sempat baca, tiba-tiba di pertengahan malam bangun, kaget. Kata temannya, "Mabika, kenapa engkau?" Kata orang ini, "Wallahi laqad natahat bil Baqarah fil manam." Aku tidur tadi mimpi aku seruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Ya, sapi betina. Ya, diseruduk. Engkau belum baca aku gitu. Makanya dalam beberapa kesempatan Nabi sering mengangkat surat-surat tertentu karena Nabi mengerti nggak semuanya akan bisa hafal. Ya, kata Nabi, orang yang senang dengan Al-Baqarah, Ali Imran akan diberikan 2 naungan di akhirat, kanahuma ghamamadan. Orang yang biasa baca Al-Mulk akan ditelangi di alam kuburnya. Orang baca Yasin demikian pahalanya. Makanya silakan Yasinan, Baqarahan, Al-Mulkan, dengan An-Nisaan, silakan. Ini bagian pertama. Yang kedua yang mengkaji. Mengkaji. Hafal belum tuntas tapi senang mengkaji, dia praktekkan, mengkaji praktekkan. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadisnya di Al-Bukhari,
Dari Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang hebat, orang baik di antara Anda adalah orang yang mampu mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, sepanjang saya hidup, saya banyak temukan di antara kalangan orang soleh itu, mereka banyak membaca, mengkaji, baru setelah itu mengamalkan, dan baru melompat kepada ayat setelahnya. Mengkaji, amalkan. Kaji, amalkan. Jadi sebetulnya gak semua harus Anda hafalkan. Menghafal bagus, itu lebih bagus, tingkat nomor 1. Tapi kalau Anda belum sampai ke sana, apa ayat yang Anda butuhkan dalam hidup itu keluarkan. Bisa teman-teman pelajar, baik tahap S1 sampai S3. Kenapa Anda gak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Quran? Keluarkan. Dalami, pahami, praktekkan. Ada bimbingan cepat hafal, cepat paham, bagaimana menjaga ilmu, bagaimana dipraktikkan, ada. Anda yang pengusaha tadi disebutkan, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Demi Allah saya katakan, semua orang yang berbisnis mengambil spirit Quran, mereka nggak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Diplomasi ada, birokrasi ada, keluarkan ayat, kaji, praktekkan. Dan puncaknya penghafal. Menghafal Quran sampai dengan dia selesai. Orang yang bisa seperti ini, kalau dia perempuan, istri, dia akan gandeng suaminya, gandeng bapaknya, gandeng ibunya. Gak ada hadiah terbesar saat Anda mendapatkan Al-Quran, kecuali itu. Gak ada hadiah terbesar. Demi Allah saya katakan, sekarang saya mendampingi peserta karantina Pak. Ketika satu anak sudah selesai dan mengucapkan surat terakhir di An-Nas, itu rata-rata mereka akan kaku lidahnya. Padahal saat Al-Baqarah itu bisa lancar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allahu akbar. Demi Allah saya katakan, itu seketika bisa kaku lisannya dan air matanya tumpah. Selesai dia menangis, dia telepon bapak ibunya dan semuanya ikut haru. Seakan-akan dunia yang didapatkan enggak ada nilainya. Kalau Anda enggak percaya gini ya, Ibu Bapak, ini motivasi yang ringan nih. Ajarkan anak Anda yang kecil 3 tahun, 4 tahun, saat dia mulai bisa bicara, ajarkan surah-surah pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Ad-Duha. Saat dia hafal walaupun cuma 3 tahun, 4 tahun, Anda pulang dari pekerjaan, sepenat apapun ketika pulang mendengar anak Anda mengulang Ad-Duha dengan hafalannya, maka hilang semua penat Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Apalagi ketika dia jadi penghafal Quran. Dan tidak ada hadiah yang paling indah saat kembali kepada Allah kecuali anak yang pernah Anda kandung, Anda berikan ASI, Anda rawat baik-baik, memberikan mahkota di hadapan Anda. Kalau cuma mengejar dunia, di mana iman kita? Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mereka juga bisa mengerjakan itu. Maka jadilah Anda seorang dosen yang ahli Quran, pelajar yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran, dan segala yang bisa kita kerjakan, ambil spirit itu.